Pembacaan pagi hari ini diambil dari Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitung, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menebus kami daripada dosa-dosa kami dan menjadikan hidup kami baru di hadapan-Mu Tuhan. Menjadikan hati kami baharu di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, buatkanlah hati kami kembali sujud di hadapan-Mu dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, arahkanlah telinga kami untuk mendengar firman-Mu, dan buatkanlah hati kami mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersama-sama untuk menaikkan kesyukuran di hadapan-Mu sementara kami mendengar firman-Mu. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Semua katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar daripada Mazmur 139 dan baru saja dibaca sebentar tadi. Dan daripada Mazmur ini 139 kita mengangkat tema yaitu kesyukuran. Dan ini adalah sesuai untuk mengakhiri tahun 2023 ini. Nah, esok tahun depan sudah ya. Nah, untuk kita mengucap syukur di penghujung tahun ini,
kita melakukannya bukan sebagai satu kebiasaan ataupun rutin, tetapi ini adalah daripada hati kita yang benar-benar pertama kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan kita sendiri secara pribadi mengalami pengalaman itu. Bagaimana kebaikan Tuhan itu, kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Umpama bayang-bayang diri kita, kemana kita pergi, bayang-bayang itu tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah kasih setia Tuhan itu. Dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Kristus, seperti mana yang saya katakan tadi, daripada Mazmur 139 ini akan menjadi dasar renungan kita dan penduan kesyukuran kita kepada Tuhan. Karena kitab Mazmur ini bercakap tentang rasa kesyukuran yang timbul daripada kesadaran akan betapa berharganya Allah bagi kita. Nah, bukan karena sesuatu yang bernilai, berharga seperti emas dan permata, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kita. Tuhan itu jauh daripada nilai emas, daripada nilai permata. Maka sebab itu kita mau bersyukur. Hanya orang hidup boleh bersyukur. Kita semua hidup karena kita sudah ditebus dan dihidupkan di dalam kehidupan yang kekal oleh Tuhan kita. Ada amin. Kita percaya Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, maka orang hidup itu tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 perkara untuk kita membantu bagaimana kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama, Allah mengambil berat tentang kita ataupun kehidupan pribadi kita. Yang kedua, Allah sangat mempedulikan kita. Dan yang ketiga, Allah mengerjakan rencananya dalam hidup kita secara pribadi. Yang pertama, Allah mengambil berat tentang diri kita. Dalam Mazmur 139 ayat 2 hingga ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 mula. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Engkau mengetahui aku. Engkau mengertiku. Engkau memeriksa aku. Kau maklumiku. Kau ketahuiku. Nah, antara perkataan engkau, aku, dan saling berganti kata nama pertama, aku, ku, itu adalah hubungan pribadi antara Tuhan dengan manusia. Dan dalam nada Mazmur ini, yang melakukan hubungan itu adalah daripada inisiatif Tuhan itu sendiri. Sementara manusia menerima persahabatan, perhubungan kasih itu. Sebab itu pemazmur, dia sungguh merasakan hubungan itu bukan hubungan secara umum, tetapi ianya pribadi. Semuanya ini menunjukkan bahwa Allah kita mengambil berat dan melibatkan dirinya dalam kehidupan kita, bahkan butiran-butiran terkecil di dalam kehidupan kita. Sama ada perkara yang kecil sehingga kepada perkara yang sederhana, perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak melalaikan semuanya itu. Dia memperhatikan umatnya, saudara yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman dan percaya kepada Dia. Nah, umpamanya Raja Daud.
Sebagai penulis Mazmur ini menyatakan perasaannya demikian dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Ya, kita baca sama ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa Allahnya Daud, Allahnya kita semua. Dia adalah pencipta alam semesta dan menetapkan pemikirannya dan mengambil berat tentang kita secara pribadi. Ciptaannya yang khusus. Ya, masih ingat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang, buku binatang, dan hidupan di laut ya. Tetapi ciptaannya yang terakhir itu adalah manusia. Dibentuk daripada debu dan tanah, dan ya seolah-olah tidak ada nilainya karena hanya debu dan tanah, seperti hari-hari kita selalu injak debu dan tanah. Tetapi bila Tuhan membentuk daripada debu dan tanah itu menurut gambar dan rupa Allah, maka bernilailah manusia itu. Maka di sini kita hendaklah menyadari, mengucap syukur kepada Tuhan. Pemikirannya itu ada pada debu dan tanah itu. Sehingga debu dan tanah itu hidup. Namanya manusia yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan pada mulanya sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, Daud, dia melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat ini. Dia bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakannya dalam Mazmur yang lain, Mazmur 8 ayat 3 hingga ayat 4. Mari kita baca bersama. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, dengan bahasa yang lain, kan manusia ini daripada debu dan tanah. Apa nilainya? Apa harganya? Tetapi Tuhan mengingat manusia itu, mengingat Daud, mengingat kita semua. Saudara, kita masing-masing punya kelemahan dan pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan ingat kita. Dia menyayangi kita. Sebab itulah Christmas ini mengingatkan kepada kita seorang anak telah lahir. Seperti kata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah makna Natal itu. Kasih Allah yang luar biasa. Dari keadaan yang berdosa, seorang anak telah diutus ke dunia ini untuk menebus kita. Dan melalui penebusan ini, bukan hanya ini bukti kasihnya Tuhan kepada kita, tetapi juga betapa kita ini bernilai kembali di hadapan Tuhan. Semakin serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Tuhan siapkan semuanya. Bagi keperluan manusia itu makan dan minumnya. Bahkan untuk dia tempat bersiar-siar. Saya percaya Adam dan Hawa hidup bahagia bersiar-siar di Taman Eden sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Hari ini kita juga mempunyai keinginan yang sama.
Kita mau hidup aman di dunia ini, ada amin. Kita mau hidup sejahtera di Tawau ini. Dan puji Tuhan, karena kita masih boleh merayakan perayaan Christmas di dataran Majelis Perbendaharaan Tawau. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya kita menikmati kesejahteraan ini. Saudara yang dikasih dalam Kristus, hal inilah kita mau mengucap syukur. Sebab Tuhan ingat kita. Dia mau supaya kita menikmati hidup kita ini. Di dalam keamanan, di dalam kedamaian, dan menikmati ciptaannya. Nah, dalam kata yang lain, ayat tadi dalam Mazmur 8 ayat 3 hingga ayat 4, ianya bermaksud lebih kurang seperti begini. Siapakah aku sehingga engkau mengambil berat? Seorang yang tidak penting, namun engkau mengindahkannya. Ada seorang hamba Tuhan, dia menggambarkan manusia itu yang jatuh dalam dosa itu begini. Ianya umpama seperti kaca yang jatuh dan pecah. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, bukan ahli, kaca ini sudah tidak bernilai lagi. Tetapi bagi seorang ahli, seorang perika, seorang artis, dia akan mengembalikan, dia akan memungut pecahan-pecahan kaca itu dan dia akan susun dengan baik-baik. Dan ianya menjadi satu ukiran yang indah, arca yang indah. Saya pernah melawat di rumah jemaat kita. Saya nampak ada tiles ya. Ya, sudah pecah-pecah ya. Tetapi dia susun dengan baik-baik ya. Dan itu satu susunan yang cantik sekali ya. Jadi tiles yang pecah-pecah ini ya, itu tidak terbuang, tidak tersisa di tangan seorang ahli. Demikianlah Tuhan kita itu adalah ahli daripada segala ahli. Dia membuatkan kita indah di hadapannya. Ada amin. Siapakah aku ini sehingga engkau mengambil berat? Seorang yang tidak penting, namun engkau mengindahkannya. Ini adalah satu persoalan yang menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sementara kita memasuki tahun baru 2024, kita menyadari bahwa Allah mengambil berat tentang diri kita sepanjang tahun 2023. Ya. Ada yang sakit, lalu berdoa, Tuhan sembuhkan. Ada pelayan-pelayan kita datang untuk mengunjungi dan berdoa, memberi kekuatan kepada saudara bila bersedih, memberi kemampuan kepada saudara bila kamu patah semangat, dan ada banyak lagi. Tahukah Anda bahwa Tuhan sedang mengutus seorang pribadi mendekati Anda, memberi Anda kekuatan, penghiburan, memberi hikmat, kata-kata dorongan, dan banyak lagi. Nah, hal-hal inilah kita mau mengucap syukur apa yang kita sudah lalui pada tahun 2023. Marilah kita belajar untuk bersyukur. Nah, hidup dalam dunia yang kacau ini, Anda mungkin pernah mengalami kekalahan dan diumbang-ambingkan oleh pencobaan dan badai-badai kesukaran. Yang mungkin menyakitkan, tetapi ingat, melalui semua ini, Allah tidak pernah mengalihkan pandangannya daripada kita. Saudara yang dikasih dalam Kristus, perkara yang kedua ialah Allah sangat mempedulikan kita. Bersama, Allah sangat mempedulikan kita. Mazmur 139 ayat 17 hingga ayat 18. Kita baca bersama, 1, 2 mula. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saya ulangi. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau.
Saudara yang dikasih dalam Kristus, kita bukan sahaja dalam pikiran Tuhan. Bahkan Dia juga bertindak sangat mempedulikan kita. Nah, bukan seperti manusia yang tidak mempunyai kemampuan. Dia hanya berpikir bagaimana seseorang itu boleh ditolong. Tetapi kemampuannya terbatas untuk bertindak, menolong orang ini. Contohnya, kalau seorang itu jatuh dari perahu dan orang ini tidak pandai berenang, kita mau menolong, tapi apakah daya kita tidak pandai berenang. Ada pikiran di sana, tetapi tindakan kita terbatas. Tetapi Tuhan bukan hanya mempunyai pikiran, rencana yang indah untuk kita, tetapi Dia mempunyai kemampuan bertindak untuk menolong kita. Nah, saya mau ulangi ataupun mengimbau perayaan Natal ini. Tuhan bukan hanya bilang melalui para nabinya bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dan mau memulihkan manusia. Tetapi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara manusia. Siapakah manusia itu? Itu sudah bergelumang dengan dosa. Dan tidak selayaknya Allah itu bergaul dengan manusia yang sudah bergelumang dengan dosa. Tetapi Tuhan bertindak. Dan inilah hikmat daripada Allah. Firman-Nya menjadi manusia, itu hikmat. Beritahu kepada kawan kamu di kiri kanan, hikmat Allah. Walaupun ada banyak yang mempersoalkan, ya Allah itu pandai beranak-kah? Mengapa ada Bapa di surga, ada anak di bumi? Karena kan tidak paham. Tapi Allah itu punya hikmat. Dia mampu bertindak, menyelesaikan masalah manusia itu. Masalah pokoknya adalah dosa. Dan upah dosa ialah maut. Dan itu bukan sembarangan. Upah dosa ialah maut. Hanya kematian saja yang menerima manusia yang berdosa itu. Tetapi seorang anak telah lahir. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara manusia. Ini tindakan Allah. Bukan hanya berpikir, tetapi ada tindakan yang luar biasa. Yang tidak ada sesiapapun, walaupun para dewata, tidak mungkin akan menjadi. Melainkan hanya penyemaran, ataupun jelmaan, ya. Ada cerita di kampung kami, ada wanita yang cantik sedang menunggu ataupun kadang-kadang mandi dekat air terjun. Wah, ini perempuan yang cantik. Ya. Tetapi ada waktunya kudun-kudun rambutnya mengembangnya, kemudian keluar gigi panjang. Mereka panggil itu Puntianaka. Ketawa mengilai, tengah malam waktu bulan mengembang. Kira-kira begitulah. Nah ini, setan, roh-roh yang jahat, dia menyamar. Bukan sungguh-sungguh menjadi perempuan yang cantik, hanya menyamar saja. Nah, belum saya pernah nampak Pontianak, mau juga tengok, tapi belum pernah nampak. Tapi Yesus pada mulanya dari firman, sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia tahu lapar, haus,
Dia pernah menangis ketika Lazarus dalam lubang kuburan, sementara Maria dan Marta mereka dalam rasa sedih. Yesus terharu, dia turut menangis. Inilah juru selamat kita. Ia mengerti keperluan kita, ia mengerti perasaan kita. Dia bertindak, bukan hanya berpikir, tetapi dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang indah, yang baik, yang menolong kita, mengangkat kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, dia bertindak dan sangat mempedulikan kita. Nah, perhatikan ayat ini. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ini satu kesaksian daripada pemazmur ini yang menakjubkan. Yang bermaksud ketika kita bangun dari tidur dan membuka mata kita, orang pertama yang kita lihat adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita bangun daripada tidur, orang pertama siapa kita nampak? Jadi sebetulnya maksudnya ini begini, kalau kita bangun, pertama yang kita buat apa? Berdoa. Orang kalau kita bangun dari tidur, orang pertama yang kita pikir siapa? Tuhan yang menyertai kita. Kira-kira begitu ya. Itu maksudnya. Aku masih saja bersama-sama engkau. Jadi waktu kita bekerja, waktu kita dalam perjalanan, waktu kita rehat, bahkan waktu kita tidur, Tuhan menyertai kita. Ada amin? Itu sebabnya Yesus itu juga disebut Immanuel. Maksudnya Allah menyertai kita. Mari kita beritahu kawan-kawan kamu di sebelah, Allah menyertai saudara. Inilah maksud Natal. Beritahu kepada temanmu di sebelah, inilah makna Natal. Allah menyertai kita, Immanuel. Jadi Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 2023 dan pastinya Tuhan menyertai 2024. Ada amin? Saudara dan saudari dalam Kristus, Tuhan sangat mengambil peduli tentang diri kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dan juga kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya dalam bagian bahasa Indonesia. Allah tahu bahwa kita sering bimbang tentang kehidupan, kesehatan kita, masa depan, masalah keuangan, Tuhan tahu. Ada masalah dalam keluarga kita, Tuhan tahu. Dan ada banyak lagi. Itu sebabnya dalam keseluruhan Alkitab, Allah meyakinkan kita tentang hadirat, perlindungan, pemeliharaan, bimbingannya, dan ada banyak lagi. Mengetahui bahwa Dia peduli akan memberikan kita penghiburan, damai sejahtera, dan keyakinan. Alkitab mendorong kita untuk menyerahkan hidup kita seperti disebut dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya. Firman Tuhan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Saya ulangi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini pengalaman Petrus. Dia ada pengalamannya secara pribadi. Ketika dia mengalami badai, waktu dia sedang di atas air ya, mau bertemu dengan Yesus, di tengah laut, tiba-tiba ada angin badai datang kan. Jadi Petrus ini pun takut. Tuhan tolong aku ya. Nah saya pikir-pikir, tidak logik juga ya Petrus takut sama ini ombak dan badai ya. Karena kan dia nelayan. Jadi kami pun bertanya waktu di sekolah Alkitab dulu. Kan dia nelayan. Nah saya orang sungai. Ya. Jadi baru-baru ini kami berenang di
Pandai itu ya, mataking ya. Mataking kayak itu. Nah, kami berenang, saya tidak takut. Karena memang saya sudah biasa berenang. Tetapi sebetulnya ada kebimbangan dalam hati saya. Takut nanti tiba-tiba muncul apa? Jerung. Soal berenang saya tidak takut. Tapi yang saya takut apa? Jerung. Nah Petrus saya pikir dia tidak takut sama itu ombak. Dia tidak takut sama itu laut yang bergelora itu ya. Tapi ada dalam pemikiran orang Yahudi bahwa ombak itu ataupun ribut itu adalah akibat daripada ular besar dipanggil Leviathan. Ya, Leviathan, ular besar. Dan mungkin ini yang Petrus takut. Tetapi bila dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan tolong dia pegang tangannya. Nah kita umpama seperti Petrus. Memang kita ada kekhawatiran. Kita ada kebimbangan. Tetapi seperti mana kesaksian Petrus ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sebagaimana Tuhan Yesus menghulurkan tangannya. Memegang tangan Petrus dalam keadaan ketakutan itu. Demikian juga Tuhan akan menghulurkan tangannya secara pribadi kepada tanganmu. Ketika engkau menghadapi kebimbangan dan kekhawatiran. Ada amin? Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita bersyukur dan punya keyakinan. Karena Allah sendiri akan memimpin kita untuk melangkah masuk ke tahun yang baru, tahun 2024. Dalam Mazmur 139 ayat 9 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 mula. Jika aku terbang dengan sayap fazar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, saya izinkan saya untuk memberi satu kesaksian pindik saja ketika saya jatuh sakit. Nah, saya sakit karena ada banyak sebab. Dan salah satu sebabnya ialah saya sering membawa kereta 4-wheel drive masuk ke kampung-kampung yang susah dijangkau, naik bukit, turun bukit, bahkan mendaki gunung, membawa 4-wheel drive. Ya, kadang-kadang bukit itu curam dan kecuramannya itu sejauhnya lebih kurang sampai 3 batu, ya. Dan kita harus pakai pasang logia dari bawah dan orang bilang lacak dari bawah, ya. Dan kepala saya itu kadang-kadang terhantuk ke kiri kanan, terhantuk ke atas, ya. Pernah itu oksobo dia di busnya itu kuyak, ya. Ya syukur daging-daging saya tidak kuyak. Ya begitu truk itu jalannya. Dan kemudian saya jatuh sakit. Kadang-kadang saya balik dari rumah, dari pelayanan, tengah malam sampai jam 2 pagi. Ya. Dan saya bersyukur karena saya ada istri yang setia. Dia sedang tidur di bangku ruang tamu sampai jam 2 pagi dia tunggu saya. Nah, bila saya jatuh sakit, didapati bahwa slip disc di leher saya antara C7 dengan C6 itu ada terhimpit sedikit saraf saya dan itu membuatkan leher saya sakit. Dan suatu ketika saya tidak boleh gerakan leher saya, tunduk pun tidak boleh, pusing ke kiri kanan pun tidak boleh. Rasanya seperti mau mati sudah. Dan pindik cerita bila kami berihat sekeluarga di St. Michael Sendakan dan setiap pagi seperti saya tidak ada harapan sudah untuk meneruskan hidup karena terlalu sakit. Dan terus terang kadang-kadang saya menangis karena seperti sudah putus harapan. Dan pernah saya bawa kesaksian di sini, saya melihat ada burung helang
terbang di hadapan mata saya. Dan itu burung halang yang sebenar, yang betul-betul burung halang. Dia terbang, 2 ekor, sepasang lah ya, terbang. Dan saya diingatkan bahwa Tuhan itu membuatkan kita seperti burung razawali yang mengendarai badai. Dan di sana Tuhan mengangkat iman saya. Dan kemudian saya memandang ke arah laut, karena tempat penginapan kami itu boleh nampak ke arah laut. Dan ada awan-awan di ujung tepi laut itu ya. Kita bilang tepi laut lah, tapi sebetulnya tidak ada tepi ya. Dan saya bilang dengan iman, Tuhan bukan di balik awan itu, tetapi Engkau ada di sini. Engkau bukan di balik awan itu, tetapi Engkau ada di sini, memberi saya penghiburan dan kekuatan. Nah, memang saya sakit, tetapi hati saya mulai gembira. Ada keyakinan. Saya kembali mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan hal inilah yang mendorong saya semakin lama semakin saya pulih. Sebelumnya kalau saya cakap itu gegap ya. Ada beberapa perkataan yang susah saya mau sebut. Nah, sampai hari ini pun kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang susah saya sebut. Tetapi puji Tuhan, saya sudah boleh berdiri di sini untuk berkongsi tentang kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap faza dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Pengalaman Daud. Dan pengalaman Daud ini bukan pengalamannya secara pribadi saja. Kelahiran Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Mengangkat kita supaya kita boleh menikmati seperti pengalaman Daud. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Maka hal-hal inilah kita bersyukur dan memberi pengharapan untuk kita. Bahwa tahun 2024 adalah milik saudara. Ada amin? Katakan kepada kawan kamu di kiri kanan. Tahun 2024 milik Anda. Kamu diberkati sepanjang 2004. Punya kesehatan yang baik sepanjang 2024. Kekuatan. Bahkan siapa di sini calon SPM tahun depan? Siapa mau 8E? Angkat tangan. Yang SPM? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Saya mau katakan amin. Amin. Amin, amin. Ada lagi? Begini ya. Ada seorang bapak, ini saya cabar. Saya bilang siapa mau motosikal? Dia pun angkat tangan. Siapa mau motorcycle? Dia pun angkat tangan. Orang ketawa. Siapa mau kereta Purtun Saga? Angkat tangan. Dia pun angkat tangan. Jadi dia angkat tangan basikal, dia angkat tangan motorcycle, dia angkat tangan apa? Purtun Saga. Akhirnya dia dapat basikal, akhirnya dia dapat motorcycle, akhirnya dia dapat Purtun Saga. Amin. Dan ini betul. Nah, kalau tidak percaya tanya saya istri saya. Nah, sekali lagi. Siapa mau tahun 2024 calon pemeriksaan SPM dapat 8E, angkat tangan. Tadi angkat tangan tidak mau. Mau surung tarik dengan Tuhan ya. Dengan iman, angkat tangan. Ya, nanti dapat 8E, berdiri sini ya, beri kesaksian. Ada amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan untuk mereka. Berdoa, Tuhan berkati. Nah, ini harapan kita. Dan kita mengucap syukur dengan iman bahwa Tuhan memberikan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan tahun 2024 adalah milik saya
milik Anda, milik kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, Allah mengerjakan rencananya dalam kita. Bersama, satu dua mula, Allah mengerjakan rencananya dalam kita. Nah, Mazmur 139 ayat 15 hingga ayat 16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, sejak dari kandungan kita ini sebagai manusia, Allah sudah memulakan pekerjaannya yang baik dalam kita. Mazmur 139 ayat 13 hingga ayat 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini kesaksian daripada pemazmur. Dan ini menceritakan tentang dahsyatnya kita ini dibentuk oleh Tuhan, mulai daripada kandungan buah rahim ibu kita. Saudara yang dikasih dalam Kristus, Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya mengetahui segala-galanya, bahkan Dia mengenal aku, kata pemazmur. Mengenal kita secara pribadi. Allah bukan hanya ada di mana-mana, bahkan Dia ada bersama aku, kata pemazmur. Di mana-mana saja, bersama dengan kita semua secara pribadi. Bukan dalam kelompok saja, bukan pada waktu hari Minggu saja beribadah di sini, tetapi ketika Anda sendirian, bahkan ketika Anda tidak ada harapan. Ketika Anda menangis, ketika Anda berduka cita, Tuhan ada di sampingmu. Hai anakku, jangan sedih, aku ada bersamamu. Nah, kira-kira begini, Tuhan secara pribadi menyertai kita secara pribadi. Allah bukan hanya telah menciptakan segala sesuatu, bahkan Dia telah menciptakan aku, kata pemazmur. Menciptakan kita, bahkan memberikan kita hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara tahukah bahwa kamu adalah anak-anak Allah? Ada amin? Ya, di bumi ini ya kita tidak disebut anak raja ya, anak sultan ataupun siapa-siapa ya. Tetapi kita disebut anak-anak Allah. Dan siapa Allah itu? Ya, Alkitab juga menyebut raja. Tapi itu ada lagu kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, bukan? Ya, tapi saya ingat ada satu pendeta dia bilang, jangan macam begini, engkau anak raja, aku anak gajah. Ya, ngerti? Biar jadi anak raja, jangan jadi anak gajah. Nah, kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dahsyat sekali. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, seolah-olah itu semuanya tidak bernilai. Tetapi oleh kelahiran Yesus, oleh kematiannya di atas kayu salib, oleh kebangkitannya dari antara orang mati, kita ini tadinya tidak ada nilai, kembali punya nilai sebagai anak-anak Allah yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Allah telah menciptakan kita semua dengan luar biasa dan ajaib. Kita merupakan pemberian daripada Allah untuk sesama kita. Dan Allah juga mempunyai rancangan yang indah untuk kita. Seperti kata Yeremia
dalam pasal 29 ayat 11. Bersama-sama kita membaca, 1, 2 mula. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam rancangan Tuhan, bila kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada rancangan kecelakaan untuk tahun 2024. Tetapi ada rancangan dengan penuh harapan sepanjang tahun 2024. Doa saya, apa yang dilakukan oleh jari tanganmu, semuanya akan berhasil. Semua bisnismen, ahli-ahli perniagaan, apa yang engkau lakukan, Tuhan memberkati. Ada amin. Semua pelajar-pelajar, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu belajar daripada guru kamu mengerti dan faham dan kamu ingat. Dan ketika peperiksaan, kamu menjawab semua soalan-soalan itu dengan baik. Dan engkau menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Sebab tahun depan tidak ada rancangan kecelakaan bagi mereka yang ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi ada rancangan penuh harapan. Pokoknya saudara tetap setia kepada Tuhan. Ada amin? Jangan macam-macininnya, cita-citanya kalau aku dapat 8E, aku nanti pergi ke Universiti Malaya, aku pergi nanti ke UITA, aku nanti jadi calon doktor. Tetapi belajar tidak, mendengar ajaran daripada cikgu tidak. Nah itu bukan, mesti kita ada tindakan di dalam iman kita. Ada amin? Nah, jadi rancangan itu adalah sudah tersedia bagi orang-orang yang beriman. Iman ialah ada tindakan. Ingat apa kata Yakobus, iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Kristus, dia juga memberi jaminan kepada kita bahwa kita adalah perbuatan tangannya yang sedang dibangun. Ya. Jadi tahun ini 2023 kita sedang mengakhirinya. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan tahun depan yaitu hari esok, mulai hari esok, Tuhan akan meneruskan rancangannya untuk terus menumbuhkan kita, membangunkan kita, memberkati kita dengan sukses. Sehingga kita ini benar-benar menjadi terang dan geram di mana saja kita berada. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, kita bersama-sama, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi bukan hanya tahun 2023, bukan hanya tahun 2022, bukan hanya tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Tangan Tuhan terus menerus menyertai tahun demi tahun, sehingga pada hari esok tahun 2024 Tuhan menyertai terus menerus. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Filipi, aku punya keyakinan yang sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Sejak kamu percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, itu adalah permulaan yang baik, pekerjaan yang baik, maka Tuhan akan meneruskan pekerjaannya yang baik itu. Pada tahun 2024, Tuhan menyertai saudara. Dan terus menerus sampai pada akhirnya, pada hari Kristus akan datang. Jadi pernyataan Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan inilah keyakinan kita. Inilah iman kita. Bahwa kita bukan hanya menjalani dengan pimpinan tangan Tuhan pada tahun 2024.
Bahkan seperti mana saya katakan tadi, tahun 2024 adalah milik saya dengan saudara. Ada amin? Sementara kita mengakhiri tahun ini dan melangkah masuk ke dalam tahun baru, ketahuilah bahwa janji-janji Allah adalah benar. Peganglah, mari kita bersama-sama memegang janji-janji ini. Bahwa Tuhan benar-benar melaksanakan janjinya. Bersyukurlah kepada Allah untuk pekerjaannya yang indah dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama memasuki tahun baru ini dengan rasa kesyukuran. Sebagai orang yang percaya, berpegang kepada janji Tuhan, sungguhnya Tuhan telah memberkati dan akan memberkati saya dan kita semua. Marilah kita bersama memasuki tahun baru ini dengan kesyukuran, yaitu Allah telah mengambil berat terhadap kita. Allah telah sangat mempedulikan kita dan Allah telah mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita secara pribadi. Berdasarkan 3 perkara ini, marilah kita mengakhiri tahun ini dengan rasa penuh kesyukuran dan memasuki tahun baru 24 dengan hati yang penuh pengharapan dan percaya karena Dia yang telah memulakan pekerjaan yang baik dalam diri kita dan juga akan menyempurnakannya. Jadi bukan setengah jalan. Ya, ada istilah setengah jalan bukan? Nah, itu bukan milik kita. Jalan yang penuh, pekerjaan yang disempurnakan oleh tangan Tuhan yang akan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita diam sebentar di hadapan Tuhan. Mari kita mengingati dan merenungkan semula. Apakah kebaikan-kebaikan yang saudara sudah nikmati sepanjang tahun 2023? Saudara, bukan hanya kebaikan yang kita mau ingat, tapi waktu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita sedih, bagaimana Tuhan telah menolong kita. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita menedakkan tangan kita bersama, tanda kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, lihatlah tangan-tangan anakmu di sini. Tangan-tangan jemaatmu sedang ditadahkan. Kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kebaikan, kasih setiamu, pertolonganmu ya Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kemana saja kami pergi, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ketika kami dalam keadaan bersedih, ketika kami dalam keadaan bersusah, Engkau turut menangis, Engkau turut merasa sedih, Engkau turut merasa sakit. Dan inilah pengalaman-Mu ya Tuhan, ketika Engkau digiring oleh askar-askar Rum, ketika Engkau memikul salib, ketika Engkau disabat, ketika Engkau diludahi, Engkau telah merasakan semua penghinaan itu. Sebab itu Engkau cukup mengerti perasaan kami Tuhan. Engkau cukup mengerti keperluan kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur kepada Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dari yang sehina-hinanya, dari yang serendah-rendahnya, Engkau ada di sana. Dan sehingga kami ada pada saat ini, sehingga kami dalam kecukupan, sehingga kami dalam kesempurnaan, Engkau juga ada bersama dengan kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya